Oke, baik. Dasar penggunaan pengadaan langsung ini sudah jelas ada di pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020 yang sebelumnya di Permen PU 7 masih belum diatur terkait dengan standar dokumen pemilihannya. Di sini yaitu di Peraturan Menteri ini diperuntukkan bagi pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi melalui pengadaan langsung, tender terbatas, atau tender seleksi di lingkungan kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi sudah clear, standar dokumen ini bisa digunakan. Baik, pengadaan langsung yaitu pengadaan dengan metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia dengan nilai tertentu. Nah, di sini ada batasan nilai yaitu untuk konstruksi paling banyak yaitu 200 juta, untuk jasa konsultansi konstruksi yang bernilai paling banyak 100 juta rupiah. Nah, sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 17 2019, pengadaan langsung di Papua dan Papua Barat di sini ada untuk pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling banyak 1M nih untuk pengadaan langsungnya. Sedangkan untuk jasa konsultansi yaitu senilai 200 juta rupiah. Pelaku pengadaan dalam pengadaan langsung ini yaitu ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK, yakni pejabat penandatangan kontrak, biasanya mereka. Kemudian ada pejabat pengadaan yang pastinya, ada pejabat penerima hasil pekerjaan, ya ini hanya satu orang saja. Yang pasti ada penyedia. Nah, penyedia di sini ada perseorangan maupun badan usaha. Di dalam kegiatan tersebut, pelaku pengadaan itu dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Nah, pengelola pengadaan barang jasa ini adalah fungsional biasanya. Bisa tim teknis, bisa tim atau tenaga ahli, dan atau tim pendukung. Pengadaan barang jasa yaitu merupakan kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, di dalam proses ini kita akan membahas yaitu perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Nah, 1-4 ini nanti akan kita bahas di dalam diskusi ini terkait dengan pengadaan langsung. Baik Bapak Ibu, terkait dengan perencanaan pengadaan itu melalui penyedia, yaitu pasti sejak awal ada identifikasi kebutuhan, penetapan jenis jasa konstruksinya, nah, jadwal pengadaan kapan ini mau dibutuhkan, anggaran pengadaan jasa konstruksinya, pasti ada kebutuhan anggaran, penyusunan spek tek atau KAK, penyusunan perkiraan biaya, RAP-nya, bagaimana pemaketan pengadaan jasa konstruksinya, apakah dimungkinkan juga adanya konsolidasi pengadaan jasa konstruksinya, dan penyusunan biaya pendukung. Nah, perencanaan pengadaan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan KLPD perangkat daerah untuk tahun anggaran berikutnya sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan. Nah, biasanya sebuah perencanaan ini adalah N-1. Nah, perencanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan pengadaan. Nah, di sini dilaksanakan oleh PPK. PPK akan mereview dan menetapkan spek tek atau KAK. Spek tek ini untuk jasa konstruksi, KAK adalah untuk jasa konsultansi. Kemudian dilakukan penyusunan dan penetapan HPS ini di tahap persiapan pengadaan. Kemudian penyusunan dan penetapan rancangan kontrak. Nah, ini rancangan kontrak harus sudah ditetapkan sejak persiapan pengadaan. Jangan di saat menjelang terjadinya tanda tangan kontrak. Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan. Nah, ada tidak ya jaminan pelaksanaan dalam pengadaan langsung, jaminan pemeliharaan, dan atau penyesuaian harga? Mungkin enggak ya dalam pengadaan langsung ada penyesuaian harga? Penyesuaian harga ini adalah untuk yang pekerjaan lebih dari 18 bulan, jadi tidak mungkin. Nah, terkait dengan jaminan pelaksanaan ini, yaitu pengadaan jasa konsultasi tidak diperlukan adanya jaminan pelaksanaan.
Kemudian, jaminan pelaksanaan diperlakukan untuk kontrak pengadaan barang, konstruksi, jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 200 juta. Lagi-lagi dalam pengadaan langsung yang sampai 200 juta, baik jasa konsultansi maupun pekerjaan konstruksi tidak diperlukan yang namanya jaminan pelaksanaan. Nah, bagaimana dengan jaminan pemeliharaan? Jaminan pemeliharaan diberlakukan untuk pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. Dalam hal penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama. Nah, kemudian pembayaran termin terakhir hanya dapat dilakukan setelah seluruh pekerjaan 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, tanda tangani oleh para pihak berita acara serah terima. Untuk pekerjaan yang mensyaratkan masa pemeliharaan, uang retensi dibayarkan setelah masa pemeliharaan berakhir. Dalam hal masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran berikutnya, yang menyebabkan retensi tidak dapat dibayarkan, maka uang retensi dapat dibayarkan dengan syarat penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan. Jadi sangat dimungkinkan kalau pengadaan langsung itu mungkin ya di awal-awal tahun itu ya tidak perlu adanya jaminan pemeliharaan. Cukup dengan retensi apabila masa pemeliharaan itu berakhir di bulan Desember atau tidak melewati tahun anggaran. Tetapi apabila pemeliharaan itu melewati tahun anggaran, maka bisa dibayarkan 100% dengan penyedia menyampaikan jaminan pemeliharaan sebesar 5%. Kemudian dalam persiapan pengadaan, ada rancangan kontrak. Nah, bentuk kontrak untuk jasa konstruksi ini adalah jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Ini adalah surat perintah kerja atau SPK. Jadi tidak ada di dalam jasa konstruksi itu cukup kwitansi atau karena pasti akan diatur hak dan kewajiban di dalam jasa konstruksi tersebut dalam pelaksanaannya. Kemudian jenis kontrak, pekerjaan konstruksi ini ada kontrak lamsam dan kontrak harga satuan. Kemudian kalau jasa konsultansi konstruksi ini ada kontrak lamsam, kontrak waktu penugasan. Nah, SPK ini adalah penyusunan rancangan kontrak ini paling tidak berisikan jenis kontraknya apa, lingkup pekerjaannya, keluaran hasil pekerjaan, nah kesulitan dan resikonya, mitigasi resikonya bisa dimasukkan dalam rancangan SPK, masa pelaksanaannya berapa lama, nah masa pemeliharaannya mungkin yang sederhana cukup 3 bulan seandainya. Nah cara pembayarannya bagaimana, mau termin, mau bulanan, mau sekaligus, sistem perhitungan hasil pekerjaannya bagaimana, besaran uang muka, nah ini harus sudah ditetapkan di dalam rancangan kontrak, bentuk dan ketentuan jaminan, besaran denda dari sebagian atau dari seluruhnya, dan harus juga ditetapkan dalam rancangan kontrak dan pilihan penyelesaian sengketa kontraknya. Nah, jika ada sengketa ini harus kemana gitu untuk penyelesaiannya. Nah, PPK menetapkan rancangan kontrak dengan memperhatikan spektek KAK dan HPS. Nah, apabila ada perubahan, hanya dilakukan melalui persetujuan PPK, gitu, walaupun dalam proses pelaksanaan pengadaannya. Terkait dengan kontrak langsam, ini digunakan dalam hal kontrak yang didasarkan atas produk keluaran. Ruang lingkup kemungkinan kecil sekali berubah, karena spektek KAK lengkap dan akurat. Cara pembayaran berdasarkan tercapainya tahapan produk keluaran yang dicantumkan dalam kontrak, tanpa rincian biaya personel dan biaya non personel, tanpa rincian biaya dan volume. Nah, biasanya ini untuk bisa saja untuk pekerjaan konstruksi, bisa untuk konsultan perencana biasanya. Kemudian kalau harga satuan, kontrak harga satuan ini digunakan dalam hal kontrak didasarkan atas unsur pekerjaan komponen penyusun, input base, kuantitas, volume masih bersifat perkiraan, belum pasti. Spektek menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan, jadi sangat mungkin sekali berubah. Dan untuk memastikan nantinya pasti ada yang namanya final addendum nantinya di akhir sebelum terjadinya pembayaran. Cara pembayaran berdasarkan pengukuran hasil pekerjaan bersama atas realisasi volume pekerjaan dengan harga satuan tetap
sesuai perkiraan volume dalam daftar kuantitas dan harga dan ketentuan dalam kontrak. Jadi sangat mungkin sekali terjadinya perubahan, dan untuk memastikan nanti dilakukan yang namanya final addendum kontrak. Kemudian ada persiapan pengadaan untuk waktu penugasan. Kontrak waktu penugasan digunakan dalam hal kontrak yang didasarkan atas unsur personil dan non-personil. Jadi ada personil dan non-personil. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan. Sangat mungkin sekali bisa lebih cepat, bisa juga terjadinya perpanjangan. KAK menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan. Nah, ini waktu penugasan cocoknya untuk konsultan pengawas. Nah, cara pembayaran biaya personel dilakukan dengan remunerasi sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan volume penugasan aktual dan ketentuan dalam kontrak. Jadi real, kehadiran, didasarkan kehadiran, ada daftar hadirnya. Pembayaran biaya non-personel dilakukan sesuai dengan daftar kuantitas dan harga berdasarkan pelaksanaan aktual dan ketentuan dalam kontrak at cost. Jadi biaya non-personil ini berdasarkan at cost, pengeluarannya berapa, bukti kuantitasnya mana, nah itu yang dibayarkan untuk biaya non-personilnya. Kemudian di persiapan pengadaan langsung, yaitu pejabat pengadaan, ini ada kemudian melakukan persiapan pemilihan. Penyedia melalui pengadaan langsung yang meliputi review dokumen persiapan pengadaan, penetapan persyaratan penyedia, dan penetapan jadwal pemilihan, serta penetapan dokumen pemilihan pengadaan langsung. Review dokumen, yaitu pejabat pengadaan, KAK untuk yang dilakukan yaitu KAK untuk pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi, itu dilakukan review. Serta spekteknya, HPS-nya, rancangan kontraknya, dokumen anggaran belanjanya, ada nggak ini anggaran belanjanya, ID paket RUP, nah ini berarti sudah harus dimasukkan ke dalam sirup. Waktu penggunaan barang jasanya kapan? Segera. Analisa pasarnya, tersedianya penyedianya, uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan resiko, pekerjaan konstruksi terkait keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi. Jadi pejabat pengadaan dan melakukan review terkait dengan pengajuan dari PPK. Pejabat pengadaan dalam persiapan pemilihan pengadaan langsung jasa konstruksi itu menetapkan metode kualifikasi dilakukan dengan metode pasca kualifikasi. Jadi untuk pengadaan langsung itu dengan pasca kualifikasi, dan metode evaluasi kualifikasi dilakukan dengan metode sistem gugur. Tahap ke tahap, kalau memang tidak memenuhi maka akan gugur. Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan metode sistem gugur, metode penyampaian dokumen penawaran menggunakan metode satu file. Tahapan pengadaan langsung, nah ini pejabat pengadaan menyusun tahapan pengadaan langsung, jasa konstruksi, meliputi undangan, penyampaian dokumen penawaran, baik administrasi, teknis, biaya harga, dan data kualifikasi, kemudian dilakukan pembukaan dokumen penawaran dan data kualifikasi, evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi, pembuktian kualifikasi, kemudian dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga, biaya untuk jasa konsultan, harga untuk pekerjaan konstruksi. Setelah selesai semuanya akan dilaporkan ke pejabat pengadaan kepada PPK. Nah, berapa lama sih waktu pelaksanaan dalam pengadaan langsung? Ya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan dari proses. Gitu. Jadi menyesuaikan, tidak ada ketentuan berapa lamanya. Kemudian syarat kualifikasi pelaku usaha yang kita sampaikan tadi bahwa pelaku usaha, penyedia untuk pekerjaan jasa konstruksi ini bisa perorangan atau badan usaha jasa konstruksi. Nah, syarat kualifikasinya itu untuk perorangan memiliki identitas kewarganegaraan, ada KTP, paspor, surat keterangan domisili tinggal, kemudian memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai pekerjaannya, memiliki NPWP. Nah, ini ya kan, berarti PKP dianya. Telah terdaftar pada program BPJS, memiliki pengalaman, lagi-lagi pengalaman sesuai dengan pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan paling kurang satu pekerjaan. Satu pekerjaan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak. Kemudian tidak sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi di tempat lain, ya pasti tidak mungkin akan merangkap.
Kemudian kalau badan usaha jasa konstruksi, syarat kualifikasi memiliki izin usaha jasa konstruksi IUJK, memiliki sertifikat badan usaha SBU sesuai subklasifikasi usaha, yang pasti PKP, memiliki NPWP, memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan jika ada perubahan, memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Nah, baik di lingkungan pemerintah, swasta, pengalaman subkon. Nah, dikecualikan bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, kenapa syarat pengalaman harus untuk yang sudah 4 tahun, 3 tahun? Ya, masa selama 3 tahun tidak ada mendapatkan pekerjaan sama sekali. Nah, itu kan berarti harusnya sudah, kalau tidak selama 3 tahun tidak mendapatkan pekerjaan, ya mungkin tidak cocok usahanya, ini harus beralih. Kemudian juga harus memenuhi sisa kemampuan paket, yaitu 5 min P, di mana P adalah jumlah paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan. Nah, dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Penyusunan dokumen pemilihan, nah ini ada undangan pengadaan langsung, IKP, LDP, nah KAK untuk jasa konsultansi, spektek gambar untuk pekerjaan konstruksi, daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga, formulir dokumen penawaran, formulir isian kualifikasi, dan rancangan kontrak, yaitu kontraknya yang berupa SPK. Nah, pejabat pengadaan inilah yang akan menyusun dokumen pemilihan pengadaan. Kemudian, bagaimana sih pelaksanaan pengadaan langsung? Proses pengadaan langsung ini bisa melalui sistem pengadaan langsung secara elektronik. Dan sekarang sudah mendukung nih ya, proses melalui SPSE 4.3, dan bisa juga secara manual, dan dicatatkan dalam sistem pengadaan secara elektronik. Jadi, ini menggunakan menu non-tender. Di dalam non-tender itu, untuk SPSE itu bisa sistem pengadaan langsung secara elektronik melalui non-tender. Kalau yang manual ini bisa dengan pencatatan. Setelah selesai, kontraknya selesai, maka segera untuk dicatatkan di dalam sistem. Tapi saya menganjurkan untuk menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, pengadaan langsung secara elektronik yang ada di sistem SPSE 4.3. Jadi jelas pelaksanaannya. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses pengadaan langsung itu? Yaitu proses pengadaan langsung, yaitu pejabat pengadaan, ya, pejabat pengadaan mengundang 1 pelaku usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon penyedia. Jadi bukan pembanding ya, tidak ada pembanding ya, yang diyakini mampu. Calon penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi teknis, biaya harga, kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan. Kalau di sistem ya sesuai jadwal yang ada di sistem. Pejabat pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi teknis dan kualifikasi. Kemudian pejabat pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya harga berdasarkan nilai total HPS dan atau informasi lain. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon penyedia tidak memenuhi persyaratan atau negosiasi biaya harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Kalau itu kemudian pejabat pengadaan melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK. Dalam hal pengadaan langsung dinyatakan gagal, maka pejabat pengadaan dapat melakukan proses pelaksanaan pengadaan langsung jasa konstruksi melalui penyedia kepada pelaku usaha lain. Sudah gagal, diundang lagi. Nah, setelah diundang lagi, gagal lagi. Ya, jadi di dalam ketentuan ini, kalau sudah dinyatakan gagal, penyedia tidak memenuhi syarat, berarti diundanglah pelaku usaha yang lain. Di dalam undangan tersebut, di sistem juga ada, kalau menggunakan SPSE, nama paket dan uraian singkat pekerjaan, nilai total HPS dan sumber pendanaan, alamat pelaksanaan pengadaan langsung, dan jadwal pelaksanaan pengadaan langsung. Nah,
Kembali lagi, dalam hal calon penyedia tidak menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran sesuai jadwal pelaksanaan pengadaan langsung, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Boleh tidak jadwalnya diundur? Nah, itu mungkin nanti kita bisa diskusikan. Dalam dokumen penawaran dan kualifikasi untuk jasa konsultasi, yaitu dokumen administrasinya surat penawaran. Nah, mungkin ada surat kuasa apabila dikuasakan untuk yang menandatangani surat penawaran. Dokumen penawaran teknis untuk jasa konsultasi, proposal teknis, yaitu adanya uraian, pendekatan, metodologi, dan program kerja, jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima pekerjaan, jadwal penugasan tenaga ahli. Kemudian untuk kualifikasi tenaga ahli, yaitu yang disampaikan, daftar riwayat hidup personel yang diusulkan, referensi dari pemilik pekerjaan, dan surat pernyataan kesediaan untuk penugasan. Sedangkan di dokumen penawaran biaya, harga penawaran sesuai dengan surat penawaran, daftar keluaran harga untuk kontrak lamsam, berisi rekapitulasi penawaran biaya, atau daftar kuantitas dan harga untuk kontrak waktu penugasan. Ada biaya personel dan personel, kemudian ada rincian komponen remunerasi personel. Sedangkan di pekerjaan konstruksi untuk dokumen penawaran kualifikasi, ada dokumen administrasi sama, ada penawaran teknis, yaitu ada peralatan, ada daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja. Nah, kriteria personel yang dipersyaratkan di dalam pengadaan langsung tidak mensyaratkan tenaga ahli. Hanya mensyaratkan satu sertifikat kompetensi kerja untuk personel yang disyaratkan. Nah, terkait dengan petugas K3 dapat disyaratkan. Jadi bisa dapat boleh, dapat tidak. Terkait dengan dokumen penawaran harga pekerjaan konstruksi, maka harga penawaran sesuai surat penawaran dan dalam dokumen administrasi serta daftar kuantitas dan harga, daftar keluaran dan harga. Daftar penawaran teknis dikecualikan. Nah, jadi daftar penawaran teknis ini tidak perlu disampaikan dalam hal pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi dengan HPS paling banyak 25 juta. Dan untuk pekerjaan konstruksi paling banyak 50 juta. Nah, ini untuk percepatan dan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Nah, ini tidak perlu adanya penawaran teknis nih, terkait dengan nilainya yang 25-50. Nah, dalam hal pengerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 50 juta, nah, untuk konstruksi secara umum, nah, pengadaan langsung. Sedangkan untuk yang di Papua, yaitu paling banyak 200 juta, tidak diperlukan dokumen penawaran teknis. Jadi untuk konsultansi tadi secara umum 25 juta, di Papua dan Papua Barat 50 juta tidak perlu menyampaikan penawaran teknis. Untuk konstruksi secara umum 50 juta, dan di Provinsi Papua Barat sampai 200 juta tidak perlu dokumen penawaran teknis. Nah, terkait dengan total harga penawaran, yaitu biaya overhead, biaya umum, dan keuntungan, serta semua pajak, biaya retribusi, dan pungutan lain yang sah, serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerja konstruksi, ini diperhitungkan dalam total harga penawaran. Jadi, total harga penawaran penyedia itu sudah di dalamnya termasuk overhead, keuntungan, serta pajak, dan semuanya, dan termasuk pajak ya. Kemudian, nah, terkait dengan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi. Dalam hal pengadaan langsung, pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas 50 juta. Komponen item pekerjaan, penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta keselamatan konstruksi dimasukkan dalam daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai kebutuhan. Nah, dimasukkan di situ disebutkan berapa untuk biaya keselamatan dan kesehatan kerjanya. Nah, ini mungkin tidak di dalam pekerjaan pengadaan langsung ada penambahan persyaratan. Dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran, maka dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan setiap paket pekerjaan. Nah, penambahan persyaratan hanya dapat dilakukan dengan syarat mendapatkan persetujuan dari pejabat
pimpinan tinggi media untuk KL. Sedangkan untuk mendapatkan persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi pratama pada pemerintah daerah dan jasa konstruksi dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas. Nah, ini biasanya PUPR dan inspektorat ini. Dan tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian setelah itu semua disampaikanlah penyampaian penawaran. Pelaku usaha menyampaikan dokumen penawaran dan data kualifikasi kepada pejabat pengadaan sesuai jadwal dalam undangan. Kalau di sistem ya sesuai jadwal yang ada di sistem. Dengan menyampaikan penawaran, maka pelaku usaha telah menyampaikan dan menyetujui pernyataan fakta integritas. Nah, ini ya, yang berisi tidak akan melakukan praktek korupsi, akan melaporkan kepada PA-KPA jika mengetahui terjadinya praktek korupsi, dan lain-lain. Pernyataan pelaku usaha, nah ini pernyataan pelaku usaha ini yang bersangkutan dengan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot, yang bersangkutan berikut pengurus, tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, dan lain-lain, ada di standar dokumen pengadaannya. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan sertifikat kompetensi kerja personel yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan pengadaan langsung pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, ini pada saat PAM ya. Kemudian pernyataan komitmen keselamatan konstruksi. Nah, ini kalau penyedia itu sudah menyampaikan penawaran, maka secara ostosmastis nih ya, penyedia itu sudah menyampaikan pernyataan komitmen keselamatan konstruksi, yaitu mematuhi ketentuan keselamatan konstruksi, menggunakan tenaga kerja kompeten, melakukan standar operasi prosedur SOP, memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMKK. Jadi secara otomatis kalau penyedia menyampaikan penawaran, dia sudah mensepakati terkait dengan pernyataan komitmen keselamatan konstruksi. Nah, ini tadi disampaikan. Terus kemudian setelah disampaikan, maka dilakukan evaluasi penawaran. Nah, pejabat pengadaan melakukan evaluasi dokumen penawaran dan data kualifikasi dengan tahapan koreksi aritmatik. Nah, tetapi kalau sudah menggunakan SPSE, secara otomatis sistemlah yang akan mengoreksi. Evaluasi penawaran berupa evaluasi administrasi dan evaluasi teknis. Kemudian dilakukan evaluasi kualifikasi, kemudian pembuktian kualifikasi, dan dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atau harga. Nah, ini sistemnya gugur ya, jadi tahap bertahap. Surat penawaran, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran memenuhi ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Nah, ini. Jadi oleh direkturnya atau kuasanya yang tercantum dalam akte perusahaan, dan mencantumkan penawaran biaya atau harga. Masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP. Jika pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan ini, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Nah, ini karena tahap bertahap, jadi sistemnya gugur. Kemudian evaluasi administrasi dan kualifikasi dalam jasa konsultansi maupun pekerjaan konstruksi untuk badan usaha jasa konstruksi, maka sertifikat badan usaha dan izin usaha jasa konstruksi. Kalau perorangan tidak ada ya. Kemudian persyaratan NPWP dan kewajiban melaporkan perpajakan tahun pajak terakhir. Nah, ini dapat dikecualikan untuk pelaku usaha yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir. Untuk badan usaha jasa konstruksi, pernyataan akte pendirian perusahaan, persyaratan akte pendirian perusahaan disertai dengan akte perubahan. Apabila ada, akte asli legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi. Kemudian untuk pekerjaan konstruksi, persyaratan sisa kemampuan paket. Nah, ini harus dicek nih oleh pejabat pengadaan. Dalam hal pengadaan langsung jasa konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Provinsi Papua dan Papua Barat, diutamakan untuk pelaku usaha orang asli Papua. Nah, kembali lagi, apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal.
dan mengundang pelaku usaha lain. Terkait dengan SPU, IOJK, maka evaluasi terhadap sertifikat badan usaha dan izin usaha jasa konstruksi memperhatikan ketentuan masa berlaku SPU, tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan. Selama masih berlaku, maka bisa. Masa berlaku SPU dan IOJK yang telah berakhir sebelum batas akhir pemasukan penawaran tidak diterima dan pelaku usaha dinyatakan gugur. Dalam hal masa berlaku SPU dan IOJK berakhir setelah batas akhir pemasukan penawaran, pelaku usaha harus menyampaikan SPU dan IOJK yang sudah diperpanjang kepada pejabat pembuat komitmen pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia, rapat SPBJ ini. Nah, dalam IOJK diterbitkan oleh OSS, lembaga OSS, maka IOJK badan usaha harus sudah berlaku efektif pada saat persiapan penunjukan penyedia. Jadi harus efektif sudah berlaku. Terkait dengan SKP, untuk pekerjaan konstruksi, rumusan SKP yaitu SKP sama dengan KP dikurangi jumlah paket yang sedang dikerjakan. KP di sini kemampuan menangani paket pekerjaan. Ya, satu badan usaha hanya 5. Maka pelaku usaha wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan. Apabila ditemukan bukti pelaku usaha tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan, walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP pelaku usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur. Nah, ini walaupun penyedianya tidak mengisi, tetapi ada data yang menunjukkan bahwa penyedia itu memang mengerjakan di beberapa tempat. Nah, ini kalau melebihi SKP, maka bisa digugurkan. Kemudian dilakukan evaluasi teknis, yaitu jasa konsultansi. Di dalam evaluasi teknis, di sini ada proposal teknis, yaitu yang menggambarkan penyelesaian pekerjaan yang logis dari awal sampai akhir, terkait dengan kualifikasi tenaga ahli, memenuhi persyaratan dan kompetensi yang disyaratkan. Untuk kontrak lamsam, tenaga ahli yang melaksanakan paling banyak 3 paket pekerjaan, termasuk yang sedang ditawarkan secara bersamaan. Jadi kalau dia sudah 2, berarti bisa, Mas Yan. Tapi kalau sudah 3, berarti harusnya sudah tidak bisa. Nah, kontrak waktu penugasan tenaga ahli ini tidak terikat atau sudah selesai melaksanakan pekerjaan pada paket pekerjaan tersebut. Jadi tidak terikat dalam pekerjaan yang lain atau sudah berakhir. Kemudian terkait dengan pekerjaan konstruksi untuk evaluasi teknis, peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP. Nah, terkait dengan personel yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan LDP, nah, sertifikat kompetensi kerja lagi-lagi dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia. Kembali, jika pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan teknis, pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Nah, terkait dengan peralatan tadi, bisa milik sendiri, bisa sewa. Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa. Kemudian dilanjutkan dengan apabila sudah lulus tahapan-tahapan tadi, dilakukan evaluasi biaya atau harga untuk jasa konsultansi itu biaya. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan total HPS. Jika melalui total HPS, nah, tidak dinyatakan gugur. Jangan buru-buru dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi. Jadi walaupun penawaran di atas HPS, jangan dinyatakan gugur. Kemudian untuk jasa konsultansi, apabila biaya remunerasi tenaga ahli di bawah standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri PUPR, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Nah, terkait dengan pekerjaan konstruksi, terkait dengan evaluasi harga, dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110%, berarti ini harga timpang dari harga satuan yang tercantum dalam LPS, maka dilakukan klarifikasi. Nah, apabila terdapat mata pembayaran yang harganya 0, nah, apabila di dalam spek itu dinyatakan 0 atau tidak ditulis, maka dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam total harga kontrak. Klarifikasi satuan harga timpang, dalam hal terdapat harga timpang, maka pejabat pengadaan melakukan klarifikasi. Apabila harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, ternyata sesuai dengan harga pasar, maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang. Jadi sangat mungkin sekali ternyata memang realitanya harga itu
sesuai dengan penawaran dari penyedia, maka dinyatakan harga itu tidak timpang. Apabila harga satuan dinyatakan timpang, maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Jika terjadi penambahan dari agensi CCO nantinya, volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang, maka pembayaran terhadap volume tambahan tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi dan telah disepakati. Jadi tidak berdasarkan dari HPS. Setelah semuanya evaluasi dilakukan, kemudian dilakukan pembuktian kualifikasi untuk jasa konsultasi maupun pekerjaan konstruksi. Nah, kalau kita menggunakan sistem, pasti akan terhubung ke SIKAP, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Jadi pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika pelaku usaha telah terverifikasi, sudah ada di SIKAP. Nah, wakil pelaku usaha yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi, siapa nih yang hadir nih? Ataukah direkturnya atau adakah kuasanya? Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada formulir isian kualifikasi dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, dan meminta salinan dokumen tersebut dan atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Barcode lah dicek. Kemudian pembuktian kualifikasi untuk memeriksa atau meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sesuai klasifikasi dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontra asli dan berita acara serah terima pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya. Dalam hal pelaku usaha gugur dalam pembuktian kualifikasi, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung dinyatakan gagal. Nah, siapa sih yang benarnya hadir dalam pembuktian? Nah, wakil pelaku usaha yang hadir pada saat pembuktian yaitu direktur utama, pimpinan perusahaan, pengurus koperasi, atau pihak lain yang sah menurut akta pendirian beserta perubahannya. Nah, atau kemungkinan diberikan kuasa, yaitu penerima kuasa dari direktur utama, pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian peserta perubahan terakhir. Jadi bukan tenaga kontraknya itu yang suruh datang untuk pembuktian kualifikasi. Nah, apabila di dalam pembuktian kualifikasi ternyata ditemukan adanya pemalsuan data, maka pelaku usaha digugurkan dan dikenakan sanksi daftar hitam di blacklist. Klarifikasi teknis dan negosiasi untuk jasa konsultasi biaya dan pekerjaan konstruksi, negosiasi berdasarkan HPS dan rencana HPS. Kemudian setelah dilakukan negosiasi, maka pejabat pengadaan bersama dengan pelaku usaha membuat berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi. Apabila klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan, negonya tidak mencapai kesepakatan, maka pejabat pengadaan menyatakan pengadaan langsung gagal. Kemudian dibuatlah berita acara hasil pengadaan langsung. Nah, berita hasil pengadaan langsung ini harus memuat hal-hal, tanggal dibuatnya, berita acara, nama, pelaku usaha, total harga penawaran, dokumen penawaran, unsur-unsur evaluasi, keterangan-keterangannya lain yang dianggap perlu. Nah, ini yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, kemudian disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen. Nah, dalam pengadaan langsung sangat mungkin terjadi kegagalan. Apabila terdapat kesalahan dalam proses pengadaan langsung, maka pengadaan langsung diulang dengan mengundang kembali calon penyedia sebelumnya. Kesalahan dalam proses. Terdapat kesalahan dokumen pemilihan pengadaan langsung atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah atau peraturan menteri ini, maka pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Kemudian apabila terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, melibatkan pejabat pengadaan atau calon penyedia, maka pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain, serta pejabat pengadaan diganti oleh pejabat pengadaan yang baru. Apabila calon penyedia tidak menyampaikan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi sesuai jadwal dalam undangan, maka pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Calon penyedia tidak lulus evaluasi penawaran, kualifikasi, dan atau pembuktian kualifikasi, atau tidak tercapai kesepakatan pada saat klarifikasi negosiasi dan negosiasi biaya harga, maka dilakukan pengadaan langsung ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Nah, ini
kemungkinan terjadinya kegagalan, maka dilakukan upaya proses selanjutnya. Kemudian dilakukan rapat persiapan penunjukan penyedia, yaitu rapat persiapan penunjukan penyedia ini dilakukan oleh PPK dengan mengundang penyedia, yaitu hal yang dibahas yaitu keberlakuan data isian kualifikasi, masihkah berlaku, bukti sertifikat kompetensi personel yang ditawarkan, nah ini harus disampaikan di saat rapat persiapan ini. Nah, kewajiban melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini harus sudah disampaikan, kewajiban melakukan sertifikasi. Kelengkapan dokumen SPK, rencana keselamatan konstruksi, rencana penandatanganan SPK, jaminan uang muka apabila ada, ketentuannya, bentuk isi, waktu penyerahannya, berapa besarannya, kalau untuk usaha kecil kan sampai 30%, asuransi, hal-hal yang telah diklarifikasi dan konfirmasi pada saat evaluasi penawaran. Jadi sebelum menerbitkan surat penunjukan penyedia barang jasa, pejabat pembuat komitmen dan pelaku usaha melaksanakan rapat persiapan penunjukan penyedia. Nah, kemudian setelah itu PPK menerbitkan SPBJ dengan ketentuan berdasarkan hasil rapat tersebut, calon penyedia mampu memenuhi semua persyaratan pekerjaan. SPBJ ini pelaku usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan. Jadi dia harusnya melaksanakan pekerjaannya. Nah, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, nah alasan yang dapat diterima secara objektif lagi-lagi oleh PPK, dan masa penawarannya masih berlaku, maka pelaku usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan dan masa penawarannya masih berlaku, maka pelaku usaha dikenakan sanksi daftar hitam, dilakukan blacklist. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawaran sudah tidak berlaku, maka pelaku usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. Ternyata masa penawarannya sudah berakhir jangka waktunya. Kemudian pejabat pembuat komitmen menginputkan data SPBBJ dan mengunggah hasil pemilihan SPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada pelaku usaha yang ditunjuk. Melalui sistem nih, SPBJ diterbitkan paling lambat 5 hari kerja setelah PPK menerima berita acara. Nah, laporan dari pengadaan langsung dari pejabat pengadaan. Dalam hal DIPA, DPA belum terbit, SPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu. Nah, seandainya anggaran ternyata belum tersedia, belum bisa belum disahkan gitu kan, maka bisa ditunda sesuai dengan waktu kebutuhannya nih. SPBJ ditembuskan kepada APIP atau inspektorat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak. Nah, SPK ini ditandatangani paling lambat 14 hari kerja setelah diterbitkannya SPBJ. Pejabat pengadaan, pejabat penandatanganan kontrak, yaitu bisa PA, KPA, PPK, dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa redaksional, angka dan huruf, serta membubuhkan parat pada setiap lembar SPK. Nah, kebiasaan kita membaca SPK itu setelah ada masalah, gitu kan, setelah ada permasalahan di dalam pelaksanaan kontraknya gitu. Tapi dari awal tidak pernah kita membaca kontrak gitu, SPK tersebut. Nah, kontrak ditandatangani dengan ketentuan daftar isian pelaksanaan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran telah ditetapkan, yang pasti anggarannya sudah disahkan. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah diterbitkan SPBJ, ditandatangani oleh pihak yang berwenang menandatangani kontrak. Nah, siapa pihak yang berwenang itu? Yaitu direktur utama, pimpinan perusahaan, atau penerima kuasa dari direktur tersebut. Ya, penerima kuasa itu harus tercantum dalam akte pendirian beserta perubahannya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Muji. Pas? Oh ya, pas. Terima kasih, Pak Mulis. Saya lihat ini partisipannya 192. Ya. Jadi target 203. Berarti ada yang 11 nih belum hadir. Ya. Kalau disimpulkan, mungkin tidak hadirnya ada kegiatan lain, atau yang kedua listrik di tempatnya mati, atau jaringan internetnya nggak connect, ya.
atau salah email. Mungkin Pak Mukhlis bisa menambah ini. Kenapa ini kira-kira masalahnya? Salah email dan sebagainya. Supaya teman-teman di sini nanti tidak mengulang, tidak dapat akses. Sebenarnya lagi. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyampaikan bukti pembayaran, kemudian saya approve itu, saya sampaikan melalui WA dan secara otomatis akan terkirim ke email. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tadi di saat jam 10, di saat uji coba, saya kembali lagi mengirim email lagi, Pak. Karena khawatir saya, email yang saya kirim di awal, itu tersesat, Pak. Jadi susah dicari. Atau mungkin di bawah. Jadi jam 10 tadi sudah saya kirim email. Gitu. Jadi emailnya bisa ketumpuk ya, ketumpuk email-email yang lain. Ya, tapi bisa salah tadi, email. Saya sampaikan kembali. Baik, itu WA pribadi ya? WA-nya ke WA masing-masing ya? Ke WA masing-masing, Pak. Di saat mereka menyampaikan, maka saya sampaikan ke ke WA-nya. Termasuk itu sebagai bukti pembayaran kepada Muji Santoso, Pak. Ya, luar biasa nih. Di email lagi, di WA masing-masing, dibikin latihan jam 10. Kalau nggak bisa ya sudah, upaya apa lagi. Oke, Pak, lanjut. Silakan kalau ada yang bertanya. Siap, Bapak Ibu yang diskusi, silakan. Oke. Silakan Semua Pak. Sudah absen? Silakan nih Bapak Ibu yang belum absen di chat. Silakan Pak Ari. Jadi kalau absennya lengkap, ya. Silakan Bang. Kalau absennya lengkap, benar, cepat itu Pak dicetak ya, di print ya. Oke, siapa yang bertanya? Sudah buka Pak Ari Ikhwan Haryadi? Lanjut ke berikutnya deh. Pak Enda Baisida Lauma, silakan Pak. Halo, silakan Pak Enda Baisida. Ibu ya? Iya. Ibu, silakan. Iya Pak, ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau nanya, tadi dari kan mana Bu? Dari Inspektorat Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Ya. Tadi Bapak menjelaskan mengenai pengadaan langsung yang gagal. Nah, pertanyaan saya, apakah pengadaan langsung gagal tadi dibuatkan juga berita acaranya, atau hanya pengadaan langsung yang tidak gagal yang dibuatkan berita acaranya? Oke. Itu satu. Pak, bisa lagi ya Pak? Yang kedua, SPPBJ itu ditembuskan ke APIP, apakah segera setelah diterbitkan ataukah nanti jika APIP melakukan audit? Apakah ada konsekuensi jika tidak disampaikan dan kepada siapa yang kena konsekuensinya? Terima kasih Pak. Siap. Pak Muji atau saya nih Pak? Langsung aja Pak Muji. Terserah, dua-dua nih. Pasti, baik, terima kasih Bu Enda. Jadi pasti akan dibuatkan berita acara terkait dengan kegagalan itu, pasti nantian akan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen. Terkait dengan bahwa pengadaan langsung itu terjadi kegagalan. Nah, upaya selanjutnya bagaimana? Apakah mau dilakukan pengadaan langsung lagi, ya kan? Dengan mengundang penyedia yang lain. Nah, kegagalan tadi kan banyak tuh. Oh, ternyata kesalahan dalam proses, maka dilakukan dengan mengundang penyedia yang sama kan itu. Tapi kalau secara evaluasi memang penyedia yang awal itu sudah tidak memenuhi persyaratan, ya pastinya tidak layak untuk diundang lagi. Pasti dengan mengundang penyedia yang lain. Itu yang pertama, terkait dengan SPBJ, nah ini yang saya baca di Permen PU 14 memang disampaikan kepada APIP seyogyanya, itu ya di saat diterbitkannya SPBJ itu disampaikan tembusan ke APIP, bukan di saat probity audit atau apa gitu kan. Jadi terkait dengan sanksi ya kayak serem sekali gitu kan. Ya sebenarnya itu kan hanya administrasi saja gitu untuk supaya APIP juga ternyata ini sudah ada SPBJ, mungkin nanti APIP melakukan pendampingan atau pembinaan di saat pelaksanaan kontraknya gitu kan. Jadi kan APIP sudah tahu nih, ini sudah ada pemenang, pasti ada pelaksanaan pengadaannya kan gitu kan.
Jadi alangkah lebih baiknya memang APIP itu tahu gitu, makanya disampaikan ke sana. Jadi kalau sanksi ya mungkin teguran apa kan gitu kan dari mungkin apa di saat audit tahunan atau apa mungkin APIP bisa menyampaikan bahwa oh ternyata selama ini apa namanya PPK tidak menyampaikan SPBJ-nya ke kami, tolong ditegur deh, kan gitu aja kan, gitu. Jadi jangan dikit-dikit pidana deh. Mungkin itu ya Bu. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Oh, cukup lah, cukup. Silakan lanjut. Oke Bu Enda, siap? Ya, terima kasih. Oke, makasih Bu Enda. Ya. Pak Agus Nain sahabat, silakan Pak. Diskusi kita. Pak Agus Nain sahabat. Silakan diklik, Pak. Oke, tidak nampak. Lanjut ke Pak Iwan, Dr. Muhammad Iwan Setiawan. Halo, Pak Mulis. Oh, silakan Pak Agus. Pak Mulis. Ya. Ya, Pak Mulis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Makasih ini Pak Mulis, senang ini ikut acara ini. Ya. Siap. Salam untuk Pak Muji juga nih. Ya. Saya cuma ingin kasih lihat muka saja ini. Ya Pak. Ini suaranya hilang Pak. Jaringannya kayak kurang bersahabat Pak di sana. Mulis mau nanya. Aduh ini. Wah, nggak bisa ya. Mungkin videonya di off kan. Iya, silakan Pak. Jaringannya hilang ya. Ya udah bisa. Udah bisa ya? Ya, silakan Pak. Hilang ya? Nunggu nanti Pak diberikan kesempatan lagi ya. Oh iya. Jaringannya Pak terputus. Ya kalau gini Pak. Halo. Ya, ya silakan. Halo. Ya. Ya, ya. Ya Pak. Tidak terdengar Pak. Tidak hilang ya. Lanjut ke Bang Ari Ikhwan. Silakan Pak. Bang. Ari Ikhwan, silakan. Silakan Pak Ari. Sudah unmute? Silakan Pak Ari, suaranya tidak nampak. Yang bertanya harus sudah siap-siap nih, saya nggak bisa waktu. Oke, lanjut dulu. Silakan Pak Alek. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Pak. Ya, sore Pak. Ya, jelas. Silakan Pak Alek. Ini mau nanya ini Pak, soal K3 aja ini Pak. Jadi ini kan kami di sana ini kebanyakan itu pengadaan langsung jasa konstruksi Pak. Nah, apalagi sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha yang baru jasa konstruksi. Nah, yang saya mau tanya ini Pak, apakah di pengadaan langsung jasa konstruksi ini wajib untuk mengadakan petugas K3 untuk mereka? Itu poin pertama. Yang kedua, apakah satu petugas K3 bisa menghandle beberapa kegiatan PL untuk pengadaan konstruksi, misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C untuk satu petugas K3. Itu. Yang kedua Pak, biaya K3 ini apakah dia berdiri sendiri ataukah dia include dengan mata kegiatan yang lain, gitu. Di APS maksud saya Pak. Ya. Ya. Yang berikutnya,
itu untuk menganggarkan K3, itu ada berapa persen dari nilai kontrak idealnya untuk menganggarkan K3 itu? Ya. Barangkali itu aja dulu, Pak. Siap. Terima kasih, saya kembalikan. Yang pertama terkait dengan petugas K3. Ya. Dapat Pak ketentuannya di apa namanya standar dokumennya dapat mensyaratkan petugas K3. Jadi boleh ada, boleh tidak. Ya, kalau di ketentuan standar dokumennya. Kemudian terkait dengan apa tadi yang kedua? Boleh tidak petugas K3 ini di tempat yang lain kan itu kan? Sedangkan kalau saya sih ya mungkin ya pendapat saya sih boleh karena pekerjaannya kan masih sangat apa namanya tidak terus-menerus ya di tempat itu gitu kan. Terus terkait dengan biaya K3, kalau tidak sampai 50 juta, itu sudah masuk ke dalam apa namanya perencanaannya HPS-nya si PPK, Pak. Jadi tidak perlu disampaikan oleh penyedia itu hitungan terkait dengan biaya K3 tersendiri di dalam penawarannya, gitu. Jadi penyedia ikut saja K3 yang apa namanya direncanakan oleh PPK kalau nilainya cuma 50 juta. Nah, kalau di atas 50 juta ini sudah disampaikan nilainya K3 disebutkan Pak berapa saja nilainya gitu. Jadi tidak ada ketentuan persentase. Yang penting ada, tetapi kembali lagi di dalam pelaksanaan lagi-lagi 9 item itu yang harus dipenuhi yang dilaksanakan gitu kan. Jadi tidak ada ketentuan berapa persentase biaya untuk pelaksanaan K3 gitu. Itu Pak. Mungkin Pak Muji mau menambahkan? Ya, sepakat dengan Pak Mulis tadi bahwa ini walaupun pengadaan langsung tetap adalah namanya SMK KK atau K3 tadi Pak. Apakah itu namanya poles lain ataukah namanya alat pelindung diri dan sebagainya, yaitu dinilai sesuai kebutuhannya Pak. Kebutuhannya berapa untuk kerjaan ini? Untuk awal K3-nya gitu Pak. Belum, jadi saat ini belum ditentukan berapa porsinya belum. Yang penting sudah mulailah perhatian dalam K3 tadi dan harus ada. Gitu aja Pak Mulis. Terima kasih. Ya, itu ya. Kalau di atas 50 juta harus disampaikan di dalam penawarannya, ya, dalam speknya. Itu ya Pak Alek, ada yang didiskusikan? Aja dulu sementara Pak. Siap. Oke, makasih Pak Alek. Pak Arik Ikhwan, silakan Bang. Silakan. Bang Ari Ikhwan Haryadi, sudah unmute? Tidak nampak suaranya. Lanjut ke Pak Abdul Aziz. Silakan Pak. Silakan ya, Pak Abdul Aziz, dari mana? Dari Demak, Pak. Dari Demak. Dari Demak, siap. Yang mau kami tanyakan, Pak, terkait dengan SDP dalam proses pemilihan penyedia itu, kita pakai SDP yang dikeluarkan LKPP atau yang harus dikeluarkan oleh Kementerian PU. Yap. Terus, yang kemudian yang kedua, Pak, dalam hal PPK sudah menetapkan KAK, di dalam KAK itu pastinya ada persyaratan dan peralatan minimal yang dibutuhkan. Apakah Pemda boleh mengurangi atau menambah, atau cukup memberikan saran terhadap apa yang sudah disampaikan KAK, sampaikan PPK dalam KAK-nya itu. Kemudian dalam tahapan selanjutnya, Pak, terkait apabila PPK tidak berkenan merubah ataupun mengganti terhadap saran yang dikemukakan oleh PP, apa yang akan dilakukan oleh PP. Terus untuk remunerasi, Pak, terkait dengan SDP tadi, bila kita mengacu pada LKPP bahwa remunerasi itu tidak disebutkan. Kemudian dalam Permen PU itu wajib memakai remunerasi. Kemudian di dalam Pemda sendiri belum ada remunerasi yang mencukupi. Apakah boleh juga kita memakai SSH yang dikeluarkan Bupati melalui Perbuknya? Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Aziz. Nah, terkait dengan SDP,
Jelas untuk yang dikeluarkan oleh LKPP itu hanya untuk pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, dan pengadaan jasa konstruksi jasa konsultansi non konstruksi. Nah, sesuai dengan di Perlem 9 bahwa terkait dengan pengadaan jasa konstruksi itu dikeluarkan oleh Kementerian Teknis, yaitu Kementerian PUPR. Jadi terkait dengan jasa konstruksi itu pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi itu mengacu kepada PUPR, SDP yang dikeluarkan PUPR yaitu di Permen PU 14 tahun 2020. Jadi itu Pak ya pembedaannya. Jadi LKPP tidak mengeluarkan standar dokumen terkait dengan pengadaan jasa konstruksi. Jadi terkait dengan pengadaan jasa konstruksi, baik konsultansi konstruksi maupun pekerjaan konstruksi mengacu kepada Permen PUPR 14 2020. Terkait dengan KAK, jika ada penambahan dan pengurangan sebenarnya kan dilakukan review gitu kan. Kalau terkait dengan ada penambahan ya kan, ya mungkin harusnya Pokja harus menyampaikan kepada pejabat pengadaan ya harus menyampaikan kepada PPK kalau memang dibutuhkan seandainya ada penambahan penambahan persyaratan seandainya, yaitu ya pejabat pengadaan ya harus menyampaikan ini dibutuhkan persetujuan gitu. Jadi tidak bisa diproses harusnya gitu. Jadi pejabat pengadaan pun dalam melaksanakan pelaksanaan pengadaan pun juga harus mengacu kepada ketentuan. Nah, kemudian terkait dengan apa Pak tadi yang ketiga ya? Remunerasi minimal. Remunerasi minimal memang di dalam ketentuan Permen PU harus mengacu kepada remunerasi minimal, Pak. Jadi itu sudah tidak bisa ditawar lagi gitu. Tetapi kembali lagi sebenarnya itu bisa diatur gitu di dalam kebutuhan tenaga ahlinya, ya kan, harinya, atau mungkin memang untuk pekerjaan-pekerjaan yang sederhana cukup dilakukan swakelola gitu, swakelola oleh dinas teknis gitu, ya kan. Kadang-kadang nilai cuma 1 juta, 2 juta, 5 juta pakai penyedia gitu kan, malah habis diproses dan habis cetak dokumen gitu kan. Jadi mungkin untuk jasa konsultansi yang nilainya nggak seberapa kan bisa dilaksanakan oleh swakelola oleh dinas teknis gitu. Jadi tetap harus mengacu kepada remunerasi, Pak. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya menambahkan sedikit saja. Kalau menurut pendapat saya ya, bisa diterima juga bisa tidak. KK tadi ya harusnya KK yang normal lah untuk pencapaian pekerjaan. Ya, dicocokkan juga dengan KK dengan peraturan Menteri PUPR ini. Ketika minta lebih dari itu, ya itu berarti harus disepakatilah dengan Dinas PUPR sama APIP. Bisa nggak mensyaratkan seperti itu? Berikutnya ini remunerasi kan jadi problem besar di banyak daerah nggak bisa dipenuhi. Kalau menurut saya semua bikin pernyataan aja ke menyampaikanlah ke pendapat ke Dinas PUPR-nya sama APIP-nya bahwa kita belum bisa memenuhi itu untuk menjadi perhatian nanti dalam penganggaran dan sebagainya. Kalau jadi temuan dan sebagainya, nanti kan disalahkan itu pejabat pengadaan dan sebagainya. Nah, dengan surat tadi mudah-mudahan itu kita terbuka lah bahwa kita memang belum bisa memenuhi seperti itu. Mungkin begitu pendapat saya. Boleh sepakat, boleh tidak juga. Ya. Atau mungkin ada inovasi-inovasi pengadaannya, Pak. Mungkin dengan kontraknya dikonsolidasi, ya kan? Untuk konsultannya. Jadi bisa beberapa paket dengan penyedia yang sama dengan output yang beberapa, ya kan Pak? Jadi mungkin itu bisa juga seperti itu. Akhirnya bisa memenuhi sesuai dengan remunerasi. Mungkin gitu Pak Abdul Aziz, ada yang perlu kita diskusikan? Ini Pak, yang dari permasalahan itu bukan jumlah nominalnya Pak sih. Terkait standar bupati kita Pak. Standar bupatinya itu berada di bawah Kementerian PU. Jadi kalau konsolidasi bisa, tapi tetap sama saja nanti standar bupatinya kan tidak bisa memenuhi dari apa yang sudah disyaratkan dalam remunerasi itu. Oh, jadi
sudah ada ketentuan di dalam peraturan kepala daerah ya. Iya. Nah, kembali lagi peraturan daerah itu kan pasti secara hierarki kan lebih rendah daripada peraturan menteri kan, gitu kan. Mungkin itu bisa menjadi pertimbangan, Pak. Mana yang harusnya diberlakukan seharusnya. Pak Muji mungkin menambahkan. Ini bukan peraturan menteri lagi, Pak Mulis. Ini ada undang-undang ya. Oh ya. Undang-undang nomor 2 tahun 2017. 2017 ya. Terus PP 20 tahun 2020. Bahkan ada sanksinya. Bagi Pemda, bagi apa yang tidak mengikuti ini akan kenakan sanksi. Bentuk sanksinya seperti apa? Nah, itulah yang perlu diungkapkan. Ya, kalau kita tidak memenuhi normasi tadi, kita sampaikan ada Dinas PUPR atau APIP bahwa kita belum memenuhi itu. Siap-siap menjadi pertanyaan aja kalau ditanyakan sama LSM, masyarakat, dan sebagainya. Gitu. Atau para konsultan ini, gitu ya. Itu yang perlu dilakukan perubahan, gitu ya. Ya. Jadi bukan standar biaya daerah yang dijadikan acuan. Siap. Oke, Pak Abdul Aziz. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, makasih, Pak Abdul Aziz. Lanjut, Pak Aris Harsono. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Silakan, dari mana, Pak? Saya dari Trenggalek, Pak. Siap. Pak Muklis. Aris. Tanggal ya. Ya. Pak, yang pertama terkait persyaratan pemilihan penyedia kan yang diyakini mampu, kalau tidak salah ada klausul gitu ya, diyakini mampu. Ini kita bahas lagi. Jadi gini, yang jadi pertanyaan di kami itu bagaimana dengan penyedia yang di bawah 3 tahun, Pak, dan belum punya pengalaman. Karena kita tidak bisa menilai mampunya itu dari mana. Kita bisa menilai track record, bisa menilai kemampuan itu kan dari pengalaman yang referensi yang ada. Jadi bagaimana kalau sebenarnya perusahaan tersebut belum mempunyai pengalaman. Jadi kita katakanlah buta, masih beli kucing dalam karung, beli mampu apa tidak ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan jasa pengawasan, Pak, untuk kontraknya kan SPK-nya pakai waktu penugasan, ya? Iya. Ya, untuk waktu penugasan. Di kami itu kan karena paket pengadaan langsung biasanya kita bukan langsam, maksudnya bukan langsam. Cuma gini, Pak, prakteknya. Satu konsultan itu biasanya mengawasi beberapa paket. Jadi mungkin 5 paket dijadikan satu kan supaya gitu. 5 paket pengadaan ada satu konsultan. Yang jadi kendala terkait dengan waktu penugasan itu waktunya tidak bersamaan, Pak, SPK-nya. Jadi kita untuk menghitung jangka waktunya si konsultan itu yang kita kesulitan. Itu bagaimana, Pak? Mungkin demikian Pak Muklis, Pak Muji. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan keyakinan ya. Yakin itu berarti subjektif ya? Subjektif, Pak. Tapi kan kembali lagi harus didukung dengan data, Pak. Iya, paling kita punya dasar lah, Pak. Ya, salah satunya harusnya memang bisa kita kan komunikasi dengan PPK. Apakah penyediaannya ini tahun-tahun sebelumnya memang bagus nih. Tapi memang harusnya di Perpres 16 itu mengamanatkan kepada PPK untuk menilai kinerja, Pak. Tapi sampai sekarang ini kan kemungkinan besar PPK tidak melakukan penilaian kinerja penyedia. Nah, dengan dasar itu harusnya kita sudah bisa memilih penyedia. Oh, ini penyedianya bagus. Atau memang kalau secara sistem mungkin penyedia itu juga sudah terverified gitu kan. Secara di sikap ya gitu kan. Nah, juga dengan pengalaman dengan kontrak-kontrak sejenis yang dia lakukan. Oh, ternyata dia tepat waktu, secara kuantitas juga tepat. Nah, itu mungkin menjadi pertimbangan dari pejabat pengadaan. Jadi boleh-boleh saja, Pak. Kalau saya pejabat pengadaan minta pertimbangan kepada PPK. Oh, memang ini penyediaannya bagus gitu kan. Jadi untuk yang baru tadi, Pak, yang kita kesulitan. Ya yang baru mungkin kalau memang kita ragu ya cari pengalaman dulu lah, mungkin di tempat lain atau di swasta gitu kan.
Kan kita mau yakin mampu kan belum punya Ya, makanya referensi, itu. ya. Makanya kan pasti kita lihat track recordnya gitu kan untuk meyakinkan itu. Atau mungkin keyakinan udahlah kita berikan kesempatan, mudah-mudahan yang baru itu bagus gitu. Nah, masalahnya itu belum bisa diterima oleh kalau auditor atau apa. Jadi mungkin dia bisa punya pengalaman subkon dengan yang lain, atau mungkin dia juga bekerja di swasta, itu kan juga jadi pertimbangan kita gitu kan. Jadi untuk menguatkan keyakinan gitu kan, keyakinan kita. Nah, terkait dengan kontrak waktu penugasan untuk konsultan, untuk ininya di beberapa ini Pak ya, di beberapa tempat. Nah, lagi kan apakah nah ini kan kembali lagi, apakah berbarengan nih penugasannya itu kan gitu kan. Iya, ya jelas, nah, ini yang agak mungkin agak sangat riskan. Tapi kalau pengadaan langsung, saya kira kan nggak butuh waktu lama juga sih sebenarnya. Tapi kan juga bisa dianalisa sih terkait dengan penugasan di tempat yang lain. Mungkin dia menyampaikan gitu kan, data, oh saya di tempat lain kan sudah ada jadwal untuk penugasan, oh ini jadi mungkin tidak berbenturan kan gitu kan. Mungkin itu gitu kan. Mungkin Pak Muji mau menambahkan ya terkait dengan kontrak waktu penugasan nih Pak. Gini ya, mengenai PL tadi, kalau menurut saya diutamakan yang punya pengalaman. Kalau yang belum punya pengalaman gimana? Ya, pengalaman ini tidak harus di pemerintah Pak. Kalau dia melakukan pekerjaan untuk bangun rumah pribadi lah, itu juga dinilai pengalaman. Tidak harus swasta juga, rumah-rumah pribadi yang dia kerjakan, dia selesai, bikin perumahan cuma 2 rumah, 3 rumah, atau 1 rumah, juga bisa itu dinilai sebagai pengalaman dia gitu Pak. Itu mengenai PL tadi ya. Yang berikutnya Pak, konsultan pengawas itu tidak harus waktu penugasan saja. Konsultan pengawas itu juga bisa menggunakan kontrak lamsam ketika kerjaannya ini tidak kritis, tidak kritikal. Ya, boleh menggunakan kontrak lamsam, tidak dilarang. Jadi yang tidak banyak perubahan, kerjaannya sederhana, nggak banyak perubahan, boleh menggunakan lamsam, gitu. Ya, tetapi lebih didorong menggunakan kontrak waktu penugasan. Jadi kita cocokkan waktu penugasan. Kalau dia ngawasi di sini butuh seharian, berarti nggak bisa lagi Pak memegang kontrak yang lain, gitu. Ya, jadi bisa lamsam, bisa juga waktu penugasan. Ketika pilihannya waktu penugasan, ya dicocokkan dengan pekerjaan yang dia tangani. Ketika dia ngawasi, ini bisa nggak ngawasi yang lain? Jawabannya itu Pak. Nanti auditor ditanya, ketika ngerjain ini bisa nggak ngawasi yang lain? Nah itu pertanyaan itu terjawab atau tidak? Begitu aja, terima kasih. Iya Pak. Siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Pak Aris? Ya, sudah cukup Pak. Siap, makasih Pak Aris. Ya, sama-sama. Lanjut Pak Amiruddin Tali, silakan Pak. Pak Amiruddin Tali, silakan Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terkait itu Pak tadi. Dari mana Pak? Halo? Dari mana Pak? Oh, dari Batam. Siap. Ya, terkait tadi yang pertama tentang pernyataan untuk pembuktian kualifikasi itu Pak. Pernyataan bahwa dia adalah pelaku usaha. Nah, itu yang keluarin Ya Pak. Halo? Halo, suaranya. Halo? Hilang suaranya. Silakan Pak. Silakan Pak. Di unmute, iya kemungkinan Pak. Oke. Lanjut Pak ya. Lanjut dulu ke Pak Darman. Silakan Pak Darman. Silakan Pak Darman. Dari mana? Yes, terima kasih Pak. Selamat siang dari Siak Pak. Siap. Oke. Ini pertanyaan saya terkait dengan pertanyaan Pak Aris yang dari Trenggalek tadi Pak, mengenai perusahaan yang belum punya pengalaman,
yang baru berdiri kurang dari 3 tahun. Nah, pertanyaan saya, memang perusahaannya itu belum punya pengalaman, tetapi personil yang ditawarkan berupa pelaksana mempunyai pengalaman misalnya 3 tahun. Itu satu. Yang kedua, bagaimana membuktikan pengalaman dari personil yang ditawarkan. Di SDP PL pekerjaan konstruksi ini disebutkan bahwa personil yang ditawarkan beserta daftar riwayat pekerjaan dan atau bunyinya atau referensi kerja. Ya. Kalau saya menangkapnya cukup pakai daftar riwayat pekerjaan saja karena dia pakai atau. Yang kedua, mohon konfirmasi saja, Pak. Yang ketiga ini terkait dengan harga satuan timpang yang lebih dari 110%. Di sini dikatakan bahwa harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Ini juga mau konfirmasi, Pak. Bagaimana kalau harga yang timpang ini dilakukan negosiasi? Itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, oke. Siap, nanti sambung ke Pak Muji ya. Terkait dengan keyakinan, lagi-lagi kan bagaimana sih kita membentuk keyakinan gitu kan Pak. Jadi ya boleh-boleh saja kalau memang ternyata ini badan usahanya juga baru berdiri tetapi secara kemampuan tenaganya, tenaga teknis atau ahlinya ternyata sangat qualified nih ya. Berarti kan ya nggak salah juga kita berikan kesempatan kan tidak harus di situ kan tidak harus mereka harus memiliki pengalaman. Nah, kembali lagi yang tanpa pengalaman yang 3 tahun baru berdiri kan boleh gitu kan. Jadi ya boleh-boleh saja diberikan kesempatan, ya tidak salah. Itu yang pertama. Terkait yang kedua, apa tadi Pak ya? Bukti pengalaman personil Pak. Ya, bukti pengalaman personil Bapak menyampaikan tadi. Jadi seandainya cukup dari pemberi dari penyedia ya, pernyataan daftar riwayat gitu kan. Terus ya, atau dari pemberi gitu. Ya boleh-boleh saja kalau saya kan gitu. Tapi kan kembali lagi itu harus dimasukkan ke dalam dokumen pemilihan sih. Gitu. Kembali lagi di dokumen pemilihan itu cukup dipersyaratkan seperti itu gitu kan. Menjadi keyakinan gitu kan. Untuk dinyatakan bahwa ini ini kan juga bukan seleksi atau tender gitu kan. Nah, terkait dengan harga timpang tadi, boleh nggak dilakukan negosiasi terkait dengan itu? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tetapi harga timpang itu kan tidak menggugurkan, Pak. Tetapi boleh dilakukan di saat klarifikasi negosiasi, dilakukan negosiasi terkait dengan harga yang timbang itu tadi. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Ya, kalau menurut saya tadi Pak, yang pengalaman bukan pengalaman personilnya. Sebenarnya yang ditanyakan kan perusahaan. Kalau dia maju sebagai perusahaan, berarti kan yang dinilai pengalaman perusahaan, Pak. Ya, pengalaman perusahaan tadi bisa dijadikan kontrak, referensi. Kalau dia pernah bangun perumahan cuma 2 rumah, 3 rumah, ya minta aja tanda tangan yang beli rumah atau apa. Sederhana seperti itu, Pak. Sederhana aja. Sah. Ya. Jadi pengalaman adalah pengalaman perusahaan. Ini yang maju kan perusahaan. Kecuali kalau ini yang maju adalah perorangan. Perorangan boleh juga. Ya. Jadi ada perorangan, boleh badan usaha. Jadi dinilainya secara proporsional. Berikutnya tadi Pak mengenai harga timbang, itu hanya klarifikasi saja Pak, tidak digugurkan, juga tidak dinegosiasi karena harganya timbang. Tetapi kalau seandainya Bapak mau dilakukan negosiasi dan dia mau, ya nggak apa-apa kan Pak. Bapak salah aja, nggak sesuai norma aturannya. Tapi negara rugi nggak? Negara rugi nggak? Nggak rugi juga. Negara malah untung malah. Gitu aja Pak. Ya. Jadi boleh ya Pak ya dilakukan negosiasi gitu kan? Ya boleh aja. Ya, nggak perlu. Ya. Sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau dinego negara kan untung juga, ya nggak apa-apa. Oke, gimana Pak Darman? Diskusi kita? Siap, saya rasa kita sepakat di situ Pak. Siap. Tetapi untuk harga satuan timpang, saya menerima bahwa untuk harga satuan yang timpang setelah diklarifikasi dan maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume
sesuai dengan daftar kuantitas dan harga. Itu Pak kesimpulannya Pak ya, tidak dilakukan negosiasi Pak ya, Pak Muji. Nah, ya, nggak usah Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Siap. Lanjut ke Pak Darman tadi sudah ya? Pak Darman. Sudah. Darmanda. Sudah Pak barusan. Oh sudah barusan. Lanjut ke Pak Iwan. Pak Iwan. Pak Agus Nain Sahabat. Yang pertama tadi. Pak Agus. Silakan diklik unmute. Masih belum bisa. Silakan Pak Agus. Nah, suaranya Pak. Suaranya Pak, suaranya belum terdengar. Mungkin earphone atau apa? Silakan di-unmute, Pak. Sudah, silakan, Pak. Tetap nggak terdengar, Pak. Ada kendala. Pak Muji mendengar? Mendengar jelas, clear. Dari Pak Agus Nain. Dari Pak Agus tidak terdengar suara. Oke, lanjut dulu Mas Ikhwan, silakan Mas. Halo, Waalaikumsalam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Muji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf. Tadi itu kesalahan headsetnya kayaknya. Iya, saya ada 3 pertanyaan, tapi mohon maaf saya dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Siap. Ya. Kalau Pak Muklis kan sudah tahu sebenarnya, yang rekan-rekan yang belum tahu. Ya, jadi yang 3 pertanyaan, tapi 1 tadi sudah dijawab. Jadi yang mempertegas peraturan Kemenpu nomor 897 tahun 2017 terkait penegasan jadi biaya remunerasi tenaga ahli. Namun lagi-lagi saya ada problem, jadi saya membuat gini, ini pengalaman aja untuk pengadaan langsung, jadi dananya DAK, jadi karena DAK itu juknisnya itu sudah dikasih 5% aja, Pak Muklis, Pak Muji. 5% itu pengawasan dan perencanaan yang kita tidak bisa menolaknya, dan anggaran dari daerah juga tidak ada. Akhirnya kita diskusi juga dengan inspektorat dan UKBPJ, dalam hal ini Biro Pengadaan. Tapi di situ ada perbedaan memang. Disinilah strateginya pelaku pengadaan. Jadi kalau menurut saya akan membuat berita acara review pengadaan, persiapan pengadaan. Dalam hal ini kita meminta justifikasi atau tanggapan dari inspektorat. Manakala, jadi begini, Mas Muklis, kita pakai ada pergub kepala daerah itu mengatur biaya remunerasi, tapi tidak merefer daripada Kemenpu 897. Di situ ada biaya remunerasi yang sudah memakai jam, orang per jam gitu. Jadi mungkin kita memakai itu karena sarannya inspektorat. Ya kembali lagi kalau itu memang sudah tanggapan atau solusi yang diberikan inspektorat, ya kita masukkan dalam berita acara review nantinya.
Itu yang pertama yang tadi diskusi dengan Pak Abdul Aziz tadi ada pertanyaan yang sama. Ya, siap. Lalu yang kedua, saya izin bertanya Pak Muklis, Pak Muji, tenaga ahli itu pengalaman, maksudnya dia sudah melakukan pekerjaan di beberapa tempat itu tiga pekerjaan termasuk yang ditawarkan, itu pembuktiannya di mana? Apa diklarifikasi seperti itu? Yang kedua, yang ketiga, di sini waktu rapat PAM SPBBJ itu kalau yang benar kalau yang di jasa konsultan itu menghadirkan pejabat pengadaan, tapi kalau yang di konstruksi itu tidak. Itu mengapa diregulasi? Itu kita tanyakan kepada yang membuat, suhunya juga memang begitu katanya, memang perbedaannya dikompetisikan, tapi di pengadaan langsung yang jasa konstruksi itu enggak ada. Nah, ini mohon pencerahan. Mungkin itu aja Pak Muji, Pak Muklis, matur sembah nuwun. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama saran ya kayaknya ya. Pendapat gitu ya. Ya, pendapat. Pendapat upaya yang bisa dilakukan yang sama dengan Pak Muji tadi Pak ya. Libatkan inspektorat lah. Terus yang kedua tadi, tenaga ahli. Apa tadi Pak Arik? Tenaga ahli dihadirkan. Betul. Dan dia pembuktian kalau sudah melakukan di beberapa tempat pekerjaan itu bagaimana gitu. Ya, kalau tenaga ahli itu berarti dihadirkan, bukan dihadirkan ya. Tenaga ahli dihadirkan, tenaga ahli kan tidak dihadirkan ya? Ya, pada saat PAM pre-award meeting itu kan hanya mengklarifikasi dokumen aslian. Disampaikan kompetensinya Pak ya? Iya, dokumen aslian dokumen. Nah, iya, dokumen yang asli itu. Jadi tenaga ahli tidak pernah dihadirkan dan dokumen itu disampaikan gitu. Penggunaan tenaga ahli itu disampaikan mungkin untuk yang badan usaha itu menyampaikan di saat pejabat pengadaan melakukan evaluasi. Tetapi kalau perseorangan itu kelihatannya di standar dokumen itu dia menyampaikan bahwa mungkin berapa kali pekerjaan di tempat lain atau tidak di pekerjaan lain itu di saat rapat SPBBJ Pak, kalau saya lihat kelihatannya di konsultan perorangan gitu. Jadi kalau untuk badan usaha itu di saat berarti tidak di evaluasi kualifikasi kalau atau badan usaha klarifikasi ya? Evaluasi Pak. Kalau badan usaha. Evaluasi ya. Siap. Tetapi kalau perorangan itu di saat rapat persiapan SPBBJ Pak. Jadi dia nanti menyampaikan bahwa saya tidak terlibat di, kalau perorangan pasti ya tidak terlibat di pekerjaan yang lain kan gitu. Itu gitu Pak. Kalau terkait dengan ini. Pak Muji mau menambahkan? Ini yang tanyakan mungkin SKP. Bisa kemauan paket. Jadi kalau ini, benar, balik dulu, pengadaan langsung, kalau perorangan, dia hanya satu aja. Ya. Tapi kalau dia sebagai badan usaha, SKP Pak, coba lihat ada nggak SKP-nya. Nah, gitu. SKP-nya minimal apa? Maksimal berapa? Itu. Ya, diketahuinya dari mana? Pertanyaannya itu. Ya dari data yang dia sampaikan, Pak. Ya. Data yang dia sampaikan atau laporan yang kita terima. Ya, dari penyedia ya. Berarti kita penawaran penyedia. Hanya percaya ke penyedia aja ya Pak ya. Nggak dibangun suatu sistem yang terintegrasi begitu ya. Itulah yang saya kendaki. Itu namanya vendor management system. Betul Pak, betul. Iya. Jadi tahunya dari mana kita kalau itu sudah memenuhi SKP. Sedangkan kita hanya menerima hard copy-nya aja gitu. Ya itu tadi, kalau terkait dengan SKP, jika ternyata di kemudian hari diketemukan ternyata penyedia ini ternyata mengerjakan di mana-mana. Nah, itu kan mungkin ada laporan tuh dari LSM. Ini penyedianya nih ada 10 paket ini.
Kalau memang dibuktikan benar ya bisa digugurkan. Kalau memang ternyata SKP-nya itu sudah melebihi dari 5 paket dalam waktu yang bersamaan gitu, Pak. Bisa saja kan kemungkinan dari ada laporan bahwa penyedia ini loh buktinya dia itu menang di sini gitu. Memang yang disampaikan Pak Muji tadi, vendor management system itu ya penting sekali. Saya memang sangat sulit sekali SKP itu mau ditunjukkan gitu. Apalagi mungkin pejabat Pokja saja tidak bisa menentukan gitu kan. Kemungkinan dia bisa ikut di SPSE yang lain gitu kan, di daerah yang lain. Jadi terputus gitu kan. Nah, itu tadi. Iya, kalau Surabaya mau Kediri mana tahu. Nah, itu kan. saya pernah ditanya sama teman-teman kejaksaan masalahnya terkait ini gitu kan. Ini kan sudah menang beberapa kali gitu kan. Dan kami nggak tahu, Pak. Kami lihatnya dari mana. Kami kan hanya percaya sama ini. Dan mungkin betul dan yang disampaikan Pak Muji. Dan ini krusial juga, Mas, terkait itu. Jadi kita tender ternyata PL-nya udah hampir 10 dia PL-nya. Tukangnya pating klecer katanya orang. Jadi kemampuannya gimana dia menyelesaikan pekerjaan kan gitu. Nah, kembali lagi PPK. Betul Pak Muji. Ya, gimana Pak Muji? Ya, untuk pengadaan langsung ini, kalau dia badan usaha, ada SKP. Ya. Kalau dia perorangan, tidak ada SKP kan, dia harus menangani itu saja, gitu. Ya. Diketahuinya dari mana? Dari pernyataan dia, atau dari yang kita ketahui, kita jalan-jalan tahulah, gitu. Atau dari pengaduan-pengaduan tadi. Ya. Jadi itu tadi, kalau badan usaha mungkin disampaikan dalam penawaran, Pak, dievaluasi. Ya. Kalau perorangan, mungkin dicek sama PPK di atas PBBJ, kelihatannya di konsultasi perorangan gitu. Gitu Pak Ari. Siap. Oke. Siap. Yang ketiga tadi Mas Muklis. Apa tadi ya? Ada ya? Ya, ada perbedaan antara di PAM, di waktu PAM itu di jasa konsultasi sama di jasa konstruksinya perlu menghadirkan pejabat pengadaan. Kalau di jasa konstruksi enggak, tapi kenapa di jasa konsultansi ada perlu? Kenapa gitu? Makasih. Ini yang jawab siapa nih Pak Muji ya? Ya, mau hadir, mau nggak hadir, boleh ya Pak Muji? Pak Mulis. Ikuti aja kalau ada gitu, untuk nambah-nambah informasi. Iya sih. Malah itu aja, Pak. Pokja saya bingung, Pak. Ini kok nggak ada diajak saat PAM ya, gitu kan. Kenapa? Biar dapat makan siang kan ya. Jadi itu nggak ada masalah sih, Pak, gitu kan. Diikuti saja sih regulasi itu. Jadi pejabat pengadaan mau hadir kan juga nggak ada masalah kan, gitu kan. Untuk apa? Rapat PAM itu bersama dengan PPK maupun dengan penyedia gitu kan. Jadi gitu aja sih. Ya. Kalau apa namanya jadi perdebatan soalnya yang di Pokja. Kira tidak perlu diperdebatkan lah hal yang apa juga. Pojanya nggak mau datang waktu PAM. Oh kalau iya sih. Ya kalau nggak jadi undang ya datang lah. Menghadiri undangan nanti. Mau yang kredit. Ya, ini fungsional nih Pak Uji. Oke, Mas Ari lanjut. Terima kasih, matur nuwun. Oke, siap. Pak Handoyo. Wah, mana tadi? Pak Handoyo. Keburu. Pak Handoyo Nugroho. Silakan, Pak. Sudah. Ya, dari mana, Pak? Dari Kota Surakarta, Pak. Oke, sip. Ya, ini terus terang ini masih mungkin melanjutkan pertanyaan saya yang kemarin Pak Muklis ini juga mumpung ada Pak Muji sekali nanti bisa dipertegas. Terus terang ini masih ada tafsir yang beda di tempat kami juga terkait dengan penambahan syarat itu, Pak. Di pasal 58 yang bermain PU, yang penambahan syarat kan itu masih jadi bias ketika apakah penambahan syarat itu yang di luar yang sudah ditentukan oleh Permen PU atau boleh menambah yang sudah ada di Permen PU. Misalkan kalau kecil kan hanya SKT-nya hanya 1, ditambah jadi 3. Apakah seperti itu pengertiannya ataukah penambahan itu di luar yang sudah ditentukan di Permen PU itu? Artinya kayak surat dukungan atau misalkan apa gitu selain yang sudah distandarkan di Permen PU itu. Nah, itu ternyata di tempat kami ternyata masih ada debatable. Ada yang mengatakan kalau nambah itu ya boleh
1, 2, 3 misalkan jadi SKT-nya untuk kecil boleh ditambahkan seperti itu, misalkan seperti itu. Jadi ini mumpung ada Pak Mudi juga, kita sekarang ada juga mungkin dari teman-teman kita dari PBJ di Solo sekalian nanti penegasannya seperti apa gitu Pak. Jadi Pak, terima kasih itu aja. Ya. Mungkin kalau pendapat saya itu kan penambahan persyaratan yang saya sampaikan tadi dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis, Pak. Jadi jika di luar yang ditentukan di dalam ketentuan itu, jika kita menambahkan persyaratan kualifikasi dan teknis itu sudah menambah, Pak. Jadi umpamanya ditentukan SKT-nya 1 gitu. Ya kan? Kita mau menambah yaitu sudah penambahan persyaratan, Pak. Jadi di sini jelas dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis. Ya kan? Penambahan maka ini merupakan penambahan persyaratan. Gitu. Mungkin Pak Muji mau menambahkan? Iya, kalau saya sepakat, udahlah apa yang dibuat oleh PUPR ini kita ikuti saja. Nggak usah pusing-pusing. Saya heran dan melihat teman-teman daerah ini suka mencari kepusingan. Iya, Pak. Misalkan kalau diperlukan SBU 3, SBU kerjaan kursi perlu 3. Dibatasi 2, ya 2 saja Pak, diambil, begitu aja. Begitu aja Pak. Iya. Yang penting kontraknya dikendalikan, harganya benar. Gitu. Pengendalian kontrak ya? Iya. Kalau di luar negeri Pak, mohon maaf, di luar negeri nggak ada Pak perdebatan kayak begini. Di luar negeri itu lebih banyak pengendalian kontrak. Oke, gitu Pak ya. Ini mungkin, ya silakan. Mungkin contohnya, ya mungkin untuk contohnya begini, kayak misalnya untuk kecil pembuatan gedung 2,5 M. Ketika dipertanyakan apakah tenaganya cukup 1 SKT bangunan gedung dengan K3 saja. Secara faktual mungkin di lapangannya kan tidak seperti itu. Artinya di lapangannya ada listriknya, ada pipanya, mungkin ada apanya gitu Pak. Kalau secara nalar gitu loh. Artinya secara kebutuhan di lapangannya kan nggak mungkin gedungnya hanya itu 1 SKT dan 1 K3 misalkan itu. Dipahami ini sebagai syarat tender. Ketika kebutuhan kontraknya nanti ya nggak akan selesai Pak dengan 2 orang tadi. Pasti dia akan mendatangkan 15 orang gitu Pak. Kita aja Pak, sederhana aja. Jadi untuk tendernya ini 2 saja. Nanti pelaksanaan kerja nggak akan mungkin dia kerja dengan 2 orang itu. Pasti perlu 15-20 orang. Nah gitu aja Pak, sederhana pasti. Aja. Iya. Oh iya. Ya. Bapak cari pusing aja sih. Tapi boleh, tapi kembali lagi syaratnya tadi Pak. Ya. Boleh tapi syaratnya. Ya, hanya menambah 1 boleh Pak ya, asalkan ya, ada karena itu akan menambah kualifikasi dan teknis. Teknis, iya. Nah, maka itu jika melebihi itu maka ini adalah penambahan persyaratan. Jadi kalau mau ditambahkan ya upayanya ya itu tadi ke dinas teknis dan APIP atau inspektorat Pak yang membidangi. Gitu. Biar tidak haram gitu kan. Gitu Pak ya? Clear ya? Ya. Oke. Pak Muhammad Husain, silakan Pak. Silakan di-unmute Pak. Silakan Pak, dari mana? Silakan Pak, sudah unmute Pak. Pak Muhammad Husain. Ada suara ya? Pak Abdul Aziz mau menambahkan? Ya Pak. Ya, silakan. Tadi Pak, kalau kita tidak memakai standar remunerasi SPU, kita memakai dengan perpu kan negara juga tidak dirugikan Pak. Itu bagaimana? Terus kemudian terkait KAK yang sudah ditetapkan oleh PPK, berarti kita tinggal mengikuti saja bagaimana Pak? Atau boleh merubah atau cukup ikut dari yang sudah dibuat KAK baik personil maupun peralatan yang sudah ditetapkan PPK. Itu Pak. Siap. Yang pertama Pak, gimana Pak Muji? Yang penting tidak ada kerugian negara. Tetapi maksudnya gini, jadi terkait dengan remunerasi tadi mengikuti ketentuan di daerahnya.
Tapi kan tidak merugikan negara, Pak, gitu kan. Tapi kan melanggar ketentuan nggak seperti ini? Oh iya, itu kan ada dasarnya tadi Undang-Undang 2 tahun 2017 ya, sebagai syarat minimal. PP 20 tahun 2000 juga sama. Bahkan yang tidak melakukan akan dikenai sanksi. Cuman sanksinya seperti apa? Ya. Jadi intinya kita harus mengangkat tadi remunerasi minimal itu seperti itu. Teman-teman daerah selalu memajukan itu adalah peraturan kepala daerah. Itu berarti Bapak harus mendeklir di Dinas PUPR-nya sama siapa tadi? APID-nya bahwa ini kita tidak bisa memenuhi itu. Kalau ada masalah nanti ya kita bertanggung jawab, gitu Pak. Itu yang harus dioptimalkan lah peran-peran dari konsultan ya, dengan nilai yang besar seperti sekarang ini. Itu aja, terima kasih. Jawaban saya tidak tuntas. Selalu dilakukan mitigasi resiko. Pak, yang kedua tadi apa Pak? Pak Abdul Aziz? KK yang sudah ditetapkan PPK, apakah kita tinggal mengikuti saja atau bagaimana? KK yang disampaikan maupun peralatan. Ya, kan pejabat pengadaan non-pajak kan melakukan review juga Pak terkait dengan kesesuaian itu, terkait dengan KK itu. Ya, di mana bila mana itu PPK ya pakai ini saja sudah cukup atau pakai ini aja lebih baik gitu. Kembali lagi kan direview di secara regulasi ada masalah nggak gitu. Kalau selama itu nggak ada masalah ya clear. Tetapi apakah jika itu ada permasalahan yang tidak sesuai dengan ketentuan, apakah Pokja sama pejabat pengadaan akan melakukan tender atau pengadaannya, Pak? Seperti itu pertanyaan saya. Lanjut gitu. Ya, kalau PPK-nya sudah mengatakan seperti itu, ya lanjutkan. Balik lagi ke PPK. Nanti nunggu sanggah gitu, Pak ya, apalagi sanggah banding gitu. Gimana Pak Muji? Ya, ini kan dalam namanya organisasi ada namanya check and balance yang manajemen check and balance saling mengontrol mengkualiti gitu ya. Apalagi disyaratkan juga UKBPJ sebagai Center of Excellence kan melakukan review. Ya, dilakukan review. Dia kan sudah biasa melihat KK ini kok agak aneh. Masa kita teruskan dengan profesionalitas kita gitu. Itu aja maksudnya ya. Silakan. Siap. Oke ya, Pak Abdul Aziz. Lanjut Pak Muhammad Usen ya. Pak Muhammad Usen, silakan Pak. Halo Pak Mulis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Muji, Assalamualaikum Pak. Dari mana Pak? Dari mana Dari Pak? Tabalong Pak, Kalimantan Selatan. Ya. Begini Pak. Halo. Pada pengadaan langsung itu apakah setelah rapat persiapan SPPBJ itu diteruskan dengan rapat penandatangan kontrak, terus sampai ke rapat PCM Pak, pre-construction meeting. Maksudnya tidak memandang apakah pekerjaan itu pekerjaan biasa atau yang lebih kompleks lah maksudnya. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, pada rancangan kontrak SPK, itu pada syarat-syarat umum SPK itu apa bisa diubah sesuai kebutuhan. Yang setelah ditetapkan kan sesuai SDP atau bagaimana, kita ubah sesuai apa yang kita maui. Itu aja untuk sementara Pak. Ya. Terima kasih. Siap. Mungkin Pak Muji nanti menambahkan. Jadi setelah SPBJ, penandatangan kontrak, dilakukan PCM, ya boleh-boleh saja, gitu. Ya kan? Malah bagus gitu kan, jika itu harus dilakukan. Gitu. Terus terkait dengan syarat syarat umum kontrak ya. Kalau mau menambahkan, saya kira lebih baik di syarat-syarat khusus kontrak, Pak. Jadi nanti ditambahkan di sana penambahan syarat apakah disesuaikan dengan untuk memitigasi resiko, jika bisa diperjelas, bisa didetailkan di dalam syarat-syarat khusus kontraknya, Pak. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Ya, tadi yang mungkin saya menebak aja pertanyaan tadi. Ada pertanyaan SPBJ, kontrak, PCM, dan sebagainya. Itu perlu dilakukan nggak? Kalau menurut saya, PCM tadi perlu dilakukan. Iya. Untuk kondisi saat ini ketika banyak kontrak-kontrak
itu tidak terkendali ya. Jadi menurut saya perlulah. Kalau nanti udah profesional mungkin bisa dipilih-pilih mana yang tidak, mana yang iya. Ya. PCM ini perlu dijelaskan di rapat persiapan pelaksanaan kontrak itu saya clear pekerjaannya. Kadang-kadang kita sudah merasa clear, ternyata penyediaannya tidak paham juga gitu ya dengan kebutuhan kita. Ya. SSKK tadi Pak ya perlu didetailkan, di-clearkan juga boleh tadi Pak. Dikasih uang muka atau tidak dikasih uang muka dan sebagainya. Gitu. Ya. Itu Pak ya. Jadi detailnya bukan di syarat-syarat umum kontraknya ya, di syarat-syarat khusus kontraknya Pak, didetailkan di syarat-syarat khusus kontrak terkait penambahan. Itu Pak Muji ya? Itu harusnya dibahas ketika belum berkontrak, belum proses pengadaan langsungnya. Iya. Didetailkan sama PPK-nya lah. Iya. Di saat persiapan Pak ya, di saat persiapan dibuatlah di rancangan kontraknya gitu. Gimana Pak Usen? Iya Pak, terima kasih Pak. Siap, makasih. Siap. Waktu tinggal 5 menit lagi Pak Mulis. Habis Pak pertanyaan di sini? Oh ya deh, habis. Alhamdulillah berarti. Saya boleh berkomentar Pak Mulis? Siap, silakan Pak Muji. Ya, Bapak Ibu yang kita hormati, ya, dengan adanya SDP pengadaan langsung ini, sebenarnya menegaskan kembali selama ini proses-proses bahwa pengadaan langsung itu tidak harus dengan perusahaan. Dengan perorangan bisa. Dengan perorangan tadi dilihat kan nggak perlu kan izin usaha dan sebagainya. Perorangan dia kompeten, apakah SKT atau SKA. Yang kedua, ini Permen PU baru ini menegaskan adanya BPJS. Ya, BPJS ada, harus dipunyai ini ya. Perorangan ya. Baru. Jadi sama Pak, seperti pengadaan yang lain, pengadaan barang, itu bisa ke toko, tidak harus ke PT dan CV. Ya, bisa ke pembuat mebel di sebelah rumah kita dan sebagainya, tidak harus dengan toko. Ya, misalkan kita harus dengan CV dan PT. Ini banyak menjadi keluhan, Pak. Nggak bisa Pak, pengadaan perorangan itu. Pengadaan perorangan nggak bisa. Pengadaan perorangan itu bisa. Ya. Pengadaan melalui toko juga bisa. Mungkin kita biasa saja. Bahwa pengadaan tidak harus dengan badan usaha. Ya, seperti itu. Itu mungkin menjadi wawasan kita. Oke, terima kasih atas penyampaiannya Pak Mulis, clear dan jelas nih. Terima kasih Pak Mulis. Siap, terima kasih Pak Muji. Kalau saya mengingatkan saja Bapak Ibu yang hadir, yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. 10 menit setelah kegiatan saya close untuk saya proses untuk sertifikat. Mudah-mudahan kalau seperti itu sudah clear, besok bisa terbit Pak, segera Pak. Begitu. Ya. Saya nggak ada closing statement deh. Closing statement saya terkait dengan daftar hadir Pak. Oke, terima kasih. Oke, siap Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di webinar kali ini terkait dengan pengadaan langsung jasa konstruksi. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan yang bermanfaat buat kita. Apabila yang kami sampaikan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri kegiatan ini, sampai ketemu di kegiatan-kegiatan webinar Muji Santoso training dan konsultan di lain kesempatan. Salam pengadaan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.